Nah, kalau ditanya ada apa di Cirebon ini menjadi salah satu wisata bagi masyarakat. Di sana ada Keraton Kasepuhan. Nah, kalau di Cirebon kan sebenarnya keratonnya ada 4 ya? Betul. Salah satunya adalah Keraton Kasepuhan ini ya? Ya. Nah, bagi masyarakat yang ingin berlibur ke Cirebon dapat mengunjungi Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan adalah salah satu tempat yang digemari oleh wisatawan. Di dalam Keraton Kasepuhan Cirebon ini, wisatawan dapat melihat bangunan unik dan bersejarah. Seusai pemerintah melonggarkan kebijakan untuk tempat wisata di tengah pandemi, diperkirakan akan terjadi peningkatan wisatawan. Harga tiket masuk sebesar Rp15.000 dan untuk tiket terusan seharga Rp25.000. Memang banyak orang yang ketika ingin tahu soal sejarah, ingin tahu bagaimana tentang satu kota itu berdiri misalnya, itu memang harus datang ke museum, datang ke keraton. Benar. Itu memang satu hal yang menarik dan mengedukasi kalau menurut saya. Karena Keraton Kasepuhan ini ternyata menjadi yang tertua dan juga terluas di Cirebon. Dan kalau saya lihat Keraton Kasepuhan ya teringat langsung zaman Majapahit, zaman Jawa kuno gitu. Betul Ya. sekali. Karena memang lekat sekali dengan budaya Indonesianya zaman-zaman dulunya begitu ya. Ya pemirsa, kita akan melihat seperti apa suasana lebaran di hari kedua dari Kota Lama Semarang. Ada Arga Dumadi dan Keraton Kasepuhan Cirebon ada Yohana Gabriela. Selamat pagi teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita pertama akan ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Ada Yohana Gabriela yang akan mengabarkan langsung bagaimana liburan di hari kedua lebaran ini. Silakan Yohana. Ya, halo, selamat pagi Adit, Kamarati, dan pemirsa di rumah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin juga. Nah, saat ini saya sudah berada di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, di mana keraton ini merupakan peninggalan dari Kesultanan Cirebon yang memiliki luasnya sebesar 25 hektar. Nah, di sini juga menjadi salah satu lokasi yang sangat digemari oleh wisatawan karena di sini ditawari ada banyaknya gedung-gedung yang unik dan tentunya juga bersejarah. Terus di sini kita juga bisa belajar budaya dan di sini juga banyak ditawarkan hal-hal yang bisa menghibur para wisatawan ya. Salah satunya adalah di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu untuk tempat memberi makan burung. Nah, pemirsa, saya pantau memang untuk keraton ini dibuka pada pukul 8 pagi dan ini masih belum begitu banyak wisatawan yang hadir. Namun ini biasanya wisatawan akan hadir sekitar pada pukul 10 siang nanti. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih pemirsa, kita langsung saja tanyakan kepada Kepala Badan Pengelola dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Sudah bersama dengan saya Ibu Ratu Alexandra. Halo Ibu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Ibu ini asik banget ya Bu ya untuk kasih makan burung. Saya boleh coba nggak sih Bu? Saya belum pernah cobain nih Bu kasih makan burung. Makan burung. Oke, saya coba ya. Dengan jagung. Wah, ini menjadi hal yang sangat menarik ya Bu ya? Ya, ini untuk para wisatawan yang berkunjung ke Keraton Kasepuhan. Oke, tapi ini sebetulnya ada arti atau makna tersendiri nggak sih Bu dari memberi makan burung di sini? Sebetulnya burung ini baru 5 tahun ini ya untuk mengadakan kasih makan burung dara di depan petilasan Sunan Gunung Jati. Nah, ini salah satu area dalam Agung Pakungwati yang di dalamnya ada tempat itikafnya Sunan Gunung Jati. Gitu. Selain memberi makan burung, nah di sini kita kan juga bisa melihat sejarah begitu ya. Namun kira-kira tempat menarik atau memiliki nilai sejarah yang tinggi ini kira-kira di mana aja sih Bu? Ini buat mungkin pemirsa di rumah yang mau berkunjung ke Cirebon ini Bu. Ya, Keraton Kasepuhan adalah salah satu destinasi utama yang ada di kota Cirebon yang usianya sudah 600 tahun. Nah, di dalam itu ada peninggalan-peninggalan Sunan Gunung Jati, yaitu ada di Museum Pusaka kita. Di situ ada kereta singa barong menjadi ikon kita dan ada patung macan ada di area Taman Dewan Daru. Nah, termasuk ada gapura. Itu bisa untuk swafoto. Nah, itu swafoto biasanya wisatawan senang ya berfoto. Makanya di sini peninggalan-peninggalan bersejarah itu bisa untuk bersuah foto. Oke.
Nah Ibu, selain tadi yang Ibu sebutkan nih banyak sekali ya sebetulnya yang bisa kita lihat begitu dan kita bisa lebih gali lagi. Namun saya ketahui juga ini ada banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh di Keraton Kasepuhan. Nah ini Bu bisa jelaskan nggak sih Bu untuk pemirsa di rumah kira-kira tradisi apa saja sih Bu yang nanti mungkin ini juga akan dilakukan setelah perayaan Idul Fitri ini Bu? Nah, ini rentetan tradisi di bulan Ramadan, salah satunya di bulan Ramadan itu ada saji, yaitu menyalakan delepak, itu di hari-hari ganjil. Dan puncaknya kita ada di Idul Fitri, yaitu kebiasaan dari Sultan itu sholat dulu di Langgar Agung, yaitu untuk masyarakat di sekitar Keraton Kasepuhan. Lalu dilanjut ke Masjid Agung, jadi sholatnya 2 kali Sultan ini. Gitu. Nah, setelah itu menyaksikan gamelan sekaten. Jadi membunyikan gamelan sekaten di Siti Inggil. Itu ada di area depan. Itu. Nah, ini setelah Idul Fitri kan biasanya kita open house nih karena kita mengikuti aturan pemerintah jadi ditiadakan open house ini. Nanti di 10 Syawal kita ada tradisi makan ketupat. Jadi lebaran ketupatnya di 10 Syawal. Gitu. Jadi bukan di lebaran kemarin ya. Kita di Keraton Kasepuhan ada di tanggal 10 Syawal. Setelah itu Grebeg Syawal, yaitu ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Oke, baik. Wah, ini cukup banyak ya Bu tradisinya. Nah, tapi Bu dari tradisi-tradisi ini ada kira-kira yang juga bergabung dengan warga nggak sih Bu? Ada, iya. Iya, ya termasuk itu ziarah bersama-sama warga, ya. Nah, tapi melihat wisatawan di tempat ini Bu, apakah setelah pandemi ini sudah mulai menurun ya Bu ya kasusnya ini sudah ada peningkatan lagi belum sih Bu? Ramadan kemarin puasa ya, jadi agak sepi ya. Nah, setelah Idul Fitri biasanya kita rame. Ini masih belum terlihat ramainya. Kemarin saja sore kita hanya 150 orang yang berwisata. Biasanya dalam sehari itu sekitar 800 wisatawan yang berkunjung ke Keraton Kasepuhan. Nah Ibu, ini kira-kira hal yang mungkin menarik ataupun untuk menarik bisa membuat antusias masyarakat ini kembali meningkat untuk berkunjung ke sini. Kira-kira apa sih Bu yang ditawarkan dari tempat ini nih Bu? Salah satunya kita ada gelar produk dari UMKM, yaitu bisa membeli souvenir yang menjadikan ciri khas di Kota Cirebon ya, seperti batik, topeng, dan bisa ini ada workshopnya, ikut membatik, ikut melukis topeng, itu bisa di sini. Oh bisa Bu, Ya. Oke kalau gitu saya nanti setelah wawancara sama Ibu, saya mau langsung membatik, melukis topeng ini bisa ya Bu ya? Boleh, bisa. Wah oke pemirsa, menarik nih bagi Anda pemirsa di rumah yang bingung, sudah mudik mungkin ke Cirebon terus mau kemana, ini bisa langsung ke sini. Selain bisa beri makan burung, kita juga bisa membatik ataupun melukis topeng dari tempat ini. Demikian Adit, Kamarati, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela mengabarkan langsung dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi Rati, memang Keraton Kasepuhan ini menjadi salah satu tempat yang menjadi saksi ya Saksi. untuk penyebaran Islam di Cirebon. Dan selain itu sekarang aktivitasnya banyak banget, mulai dari memberi makan burung, terus tadi bisa melukis, membatik topeng, betul sekali. Datang juga ke museumnya, Ya. banyak tempat ya. Nah,